Udah di mobil lagi. Hari ini saya pergi latihan di tempat yang ramai, tapi hari ini datangnya udah malam ya, jadi nggak rame. Tadi saya lari ya seperti biasa ya. Pemanasannya saya lari 1,5 menit, berhenti, lari lagi, stretching, lari lagi, terus sampai benar-benar keringatan, baru saya mulai angkat besi. Dan hari ini cuman bicep sama tricep, jadi tangan aja ya. Terus nanti besok pagi saya itu hand grip sama hand extension, terus sama forearm training ya. Jadi saya punya alat-alat di rumah, jadi besok pagi aja. Sekarang sudah jam 2:02. Tadi waktu sebelum makan siang saya lupa timbang badan, tapi tidak apa-apa, cuma sekali itu hari kan apa-apa. Nanti besok baru saya timbang lagi sebelum makan. Terakhir kan 204,6 ya pound saya. Udah lumayan sih, perut saya sudah rata ya, nggak kayak waktu tanggal 1 Juni itu perut saya buncit nih. Kalau sekarang perutnya sudah rata, karena waktu mulai itu 216,5 pound ya, yang kemarin dulu itu 204,6, kan lumayan ya. Hari ini kan jam 2 pagi sudah ya, jadi tanggal 13 ya hari ini, 13 Juni. Mulai puasa kan tanggal 1 Juni ya, jadi 13 hari sudah lumayan kan, sudah turun. Mudah-mudahan kita melihat akhir bulan ini, jadi taruhlah tanggal 1 Juli ya, bulan depannya 1 Juli ya, saya mau lihat tahu jadi berapa sih badan. Paling sudah di bawah 200. Jadi harus pakai timbangan ya. Jadi timbang badan, beli timbangan yang digital ya, kalau kalian mau turun badan gitu. Beli timbangan yang digital, terus begitu, jadi cek setiap hari. Dan makanan juga gitu, makan juga ditimbang ya, jadi kita tahu kalau makan segini banyak badannya kok naik atau badannya turun gitu, jadi bisa diatur ya. Pokoknya kalau kalori yang keluar dalam satu hari lebih banyak dengan kalori yang kita makan, maka kita akan hasilnya akan badannya kita akan turun ya. Tapi kalori yang keluar ya lebih kecil dari kalori yang kita makan, maka tambah gemuk, naik badan. Itu sudah logika ya. Besok harus saya mau masuk
mobil di bengkel untuk perbaiki ini itu coolant itu. Saya sudah lihat, cari-cari tadi kemarin ya di daerah dekat saya aja, biar taruh mobilnya terus saya bisa pulang ya, jalan kaki pulang, karena kan ini harus dibuka itu banyak kan di bagian dalam ya, jadi mungkin 3-4 jam ya, bisa 5 jam ya, dari satu hari taruh mobilnya pagi, mudah-mudahan sorenya sudah selesai. Jadi saya cari yang dekat-dekat rumah aja, biar saya taruh mobil truknya terus saya pulang itu jalan aja, tidak perlu harus nyewa mobil gitu. Kalau di dealer itu naruh di, mereka maunya naruh di mobil terus kita harus nyewa mobil, karena 3-4 hari baru, paling enggak rata-rata itu seminggu. Dari hari Senin masukin mobilnya, hari Jumat baru, kan harus sewa 5 hari itu mobil. Memangnya sengaja maunya begitu, biar tambah biar kita bayar itu mobil sewa ya. Ditaruh di situ 3 hari 4 hari nggak diotak-atik, cuma diparkir di situ, kan keterlaluan ya. Mendingan di mekanik yang di luar aja, dalam 1 hari selesai ya. Mudah-mudahan besok pagi saya buka saya taruh mobilnya, sorenya mungkin bisa selesai ya. Ya, seperti yang saya sudah bilang kemarin itu, saya ada curiga itu tetangga itu dia yang nakal otak-atik bawahnya. Tapi gimana ya, mau buktikan juga nggak bisa lagi. Tengah malam mungkin, tapi kalau tengah malam juga masa berani sih kalau sampai ketemu kan. Tapi dulu pernah ya, waktu saya punya mobil Nissan ya, Nissan truck juga, Nissan Frontier. Waktu itu ya, kacanya itu kaca jendela yang di bagian penumpang yang sebelah kanan ya, saya tutup tapi tidak terlalu rapat. Saya lupa, saya waktu drive ya, saya buka sedikit itu jendelanya biar ada udara ya kan. Tapi waktu pulang rumah parkir, saya lupa tutup itu jendelanya. Jadi saya ada kasih
ya turun dikit gitu loh biar ada udara ya. Tapi saya waktu pulang saya lupa itu naikin kacanya ya. Waduh, pagi-pagi saya ke mobil saya itu ada orang yang mau nyuri mobil itu. Pintunya dia ada itu, dia punya alat itu yang kalau kita kunci ketinggalan di dalam mobil bisa buka itu loh. Jadi locksmith namanya. Jadi kalau ketika you lock your car kan itu ada alat yang bisa buka dengan dari jendela yang dikit gitu bisa dibuka dari luar gitu. Dia punya alat itu ya, makanya dia bisa buka itu pintunya. Kurang ajar, dia mau dia berusaha start mobil ya, tapi ada safety. Untung saya punya ada safety, jadi sebelum bisa start mobil ya itu ada infrarednya, itu ada harus di ini gitu, ada di kuncinya itu ada infrared dan harus dimain-main gitu sehingga kalau sudah connected baru bisa start mobilnya kan. Dia kan nggak punya kuncinya, jadi dia berusaha start pakai. Oh ya, waktu pertama waktu dia buka itu kan mobil ya, itu kan otomatis kan ada itu alarm ya. Jadi alarmnya bunyi tapi dia baterainya dia matiin. Pokoknya dia nggak bisa start karena ada safety-nya ya. Itu dikuncinya itu ada, selain kunci ada safety-nya. Jadi sebelum bisa start itu safety-nya harus ada remote-nya itu harus kayak seperti Bluetooth gitu ya. Baru setelah ada connected baru bisa start. Nah, dia kan nggak punya jadi nggak bisa start. Karena dia jengkel ya, dia nggak bisa start. Itu dia masukin obeng ke dalam itu kunci yang biasa taruh kunci itu ya, di ignition, key ignitionnya itu dia taruh obeng ke dalam ya, terus dipatahin. Jadi itu obengnya ujungnya kan patah, jadi ujungnya itu di dalam. Kurang ngajar benar-benar. Saya harus pagi-pagi saya harus panggil tukang untuk benarin itu ignitionnya itu. Tapi untung dia nggak bisa curi mobil saya karena ada safety-nya itu. Ya sudah, sampai rumah saya tidur. Besok bangun pagi mau bawa mobil ini ke bengkel ya. Oke, night.